Saya merinding. Menurut legenda, bukan kata saya ya, candi ini pernah menjadi sarang demit yang diobrak-abrik Mpu Supo. Tapi dalam catatan sejarah, ia begitu penting sampai Maharaja terbesar Majapahit pun datang menyambanginya. Lalu, bagaimana dengan artefak rahasia di ladang warga? Juga arca keramat yang selamat dari gerakan pemberantasan PKI dengan cara yang di luar nalar. Kok bisa ya situs kuno sekecil ini memiliki cerita seepik itu? Inilah situs kekunoan Jimbe dan Ganesa Boro di Kabupaten Blitar. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Dan situs yang kita telisik digunakan kira-kira di abad yang sama saat Raja John dari Inggris dipaksa menandatangani Piagam Magna Carta yang menjadi tonggak awal pengakuan hak asasi manusia. Yuk. Buku terbaru ACC Channel, Rahasia Nusantara, sudah terbit ya. Ini reportase sejarah dan catatan perjalanan saya ke belasan Candi Medang. Bisa dibeli di mana? Cek komen atau bio. Yang sudah punya, saya tunggu reviewnya. Dan mari kita lanjut. Tanpa gentar, Mpu Supo mengobrak-abrik pasukan jin di sebuah hutan angker di Jawa Timur. Jin Umyang Jimbe murka dan mengadu kesaktian dengan sang empu. Kata legenda, bukan kata saya ya, sang Raja Jin pun takluk dan ia berjanji menaati semua titah Mpu Supo. Kebetulan Mpu Supo tengah melacak pusaka Majapahit. Lalu Jin Umyang Jimbe diminta membantu membuat keris. Setelah kerisnya jadi, Mpu Supo bertitah agar Raja Jin bersatu dengan pusaka itu. Maka jadilah keris Umyang Jimbe. Sekali lagi, ini legenda ya, bukan kata saya. Tapi meski cuma legenda dan Mpu Supo bukan tokoh sejarah, masyarakat meyakini keris Umyang Jimbe sebagai cikal bakal kota dan Kabupaten Blitar. Jamasan keris ini digelar rutin di setiap bulan Suro kalender Jawa. Bahkan diyakini nama Jimbe berasal dari kata jim alias jin. Dan sarang jin itu, lagi-lagi menurut tradisi tutur, ada di tempat yang kini bernama Kekunoan Jimbe di Blitar Selatan. Padahal nih, nama Jimbe sudah ada sejak abad 14 dalam Nagara Kertagama yang berbahasa Kawi. Jadi, akarnya bukan dari kata jin atau bahasa Arab jin ya. Lah kok iso yo? Ayo Mas Asisi parani ae. Iku tenanan omahe demit apa udu? Ayo, tapi sebentar. Karena video Arca Totok Kerot Kediri dan Rahasia Dwarapala, penjaga candi-candi Nusantara, udah ditonton 1 juta pemirsa. Sesuai janji, kalian saya buatkan baju mewah khusus di perjalanan ini biar kayak Dwarapala Candi Penataran. Asik, aku Maharaja, aku Maharaja. Sip, sekarang ayo kita berangkat. Udah. Meski Mpu Supo bukan tokoh sejarah dan hanya eksis dalam legenda masyarakat, ini bukan pertama kalinya saya menelisik tempat-tempat yang diyakini sebagai petilasannya. Candi Songgoriti di Kota Batu misalnya juga diklaim buatan Mpu Supo. Dan keunikannya telah saya ungkap pada tautan di atas atau di deskripsi. Bedanya, Mpu Supo versi Songgoriti diklaim sebagai utusan Pusindo, sedangkan di Kekunoan Jimbe ia diyakini menjadi utusan Majapahit. Tapi betapa terkejutnya saya karena ada banyak tinggalan klasik di Kekunoan Jimbe. Lihat, batu candinya melimpah. Meski kadung dimitoskan masyarakat sebagai tempat Mpu Supo mengobrak-abrik sarangnya demit, ini murni situs arkeologis masa klasik. Ada artefak-artefak berupa gawang pintu, repihan arca, dan batu-batu simetris yang tertata rapi di dekat beberapa keris. Wah, artefaknya unik-unik dan tidak saya temui di candi lain. Misalnya ini. Kok mirip kepala ikan? Atau katak? Kira-kira apa ya, Sobat Azizi? Kok ada semacam insang di kedua sisinya? Welut kui. Welut. Kena lele no. Wes. Kalau yang ini hewan apa ya? Musang atau singa? Saya duga ini Urva javanica atau garangan Jawa, musuh terbesar ular. Sekaligus salah satu wahana Kubera, dewa kekayaan di Jawa kuno. Pantes aku gelek diceluk garangan. Jane ya donga ben aku sugih kaya Kuwera. Stay positif bro. Tuh ada lagi Kemuncak, Lumpang, dan inskripsi pendek.
lapi atau alas arca, juga sisa kaki arca, tapi tanpa hiasan bingle. Mungkin ini bukan arca bangsawan atau dewa, namun ukuran sisa kaki menunjukkan besarnya arca. Kalau yang itu, arca Nandi, sapi suci tunggangan Dewa Siwa. Ada lagi, potongan arca yang ukirannya kasar, kemungkinan itu Siwa. Lalu yang ini, arca pendeta, tanpa perhiasan selain kalung aksamala atau semacam tasbih. Sae, raja-raja ini ngamalke laku sederhana, mesti aduh soko korupsi. Wah, ada pecahan yoni yang cukup besar. Oleh warga, beberapa hiasan candi ditata ulang menjadi semacam altar. Mungkin tempat ini disakralkan ya, karena ada mitos Umyang Jimbe tadi. Bahkan dinamai juga Danyangan, yang berarti makhluk halus. Saya sih tidak ada niatan lain ya, murni menelisik demi ilmu pengetahuan. Sehingga bagi saya, ini tak lebih dari penampungan artefak yang dikenal dengan istilah kekunaan. Sebenarnya Belanda sudah mendata artefak-artefak ini pada tahun 1908 dan 1923. Baru di tahun 1971, pemerintah Indonesia membangun rumah untuk menaungi mereka, sekaligus menampung artefak lain yang telah dan terus ditemukan di sekitar sini. Berarti ono candine kuwi, Mas. Tapi saka kerajaan ngendi yo? Masa nggak bisa nebak? Repihan warisan Majapahit di sarang demit. Artefak-artefak di kekunoan Jimbe kental banget nuansa siwanya. Namun lihat fragmen arca yang penting ini. Ia berhiaskan bunga teratai yang tumbuh dalam jambangan. Ini nih ciri khas arca zaman Majapahit. Mosok gur mergo teratai jero vas to, Mas? Ora ono bukti sing luwih sik. Nih asiknya nih, candi-candi era Majapahit selalu membawa akta kelahirannya. Yuk, perhatikan inskripsi di ambang pintu candi yang terbalik dan dikeramatkan itu. Ada angka 1314 Saka atau 1392 Masehi yang kemungkinan adalah tahun berdirinya candi tersebut. Itu kira-kira 3 tahun setelah Majapahit ditinggal wafat Maharaja Hayam Wuruk. Tapi 3 tahun kemudian Majapahit dihantam bencana letusan gunung. Saat itu kemaharajaan ini dipimpin Wikramawardhana yang menikahi Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk. Candine saiki ngendi, Jal? Ngilang dideleke Jin. Lawang jarene nggone Danyang. Candinya mungkin raib sih, senasib dengan Candi Gedhog di Kota Blitar. Tapi bukan karena digondol jin ya, melainkan karena bata-batanya diambilin entah oleh siapa dan kemana. Hingga Candi Gedhog benar-benar lenyap. Ini ada dalam catatan Belanda loh. Dan Candi Gedhog yang terkenal angker itu pernah kami telisik pada tautan di atas atau di deskripsi. Masa toh Candi Jimbe saka bata? Kemungkinan bahan utamanya dari bata merah dengan sedikit bagian dari batu andesit. Misalnya tangga, ambang pintu atau ambang relung, arca, dan lainnya. Yang mana semua itu masih ada ya di kekunoan Jimbe. Nah, candi berbahan 2 jenis ini cukup lazim di Jawa Timur. Misalnya Candi Kali Cilik di Blitar. Juga Candi Bangkal di Mojokerto yang pernah kami telisik pada tautan di atas atau di deskripsi. Tapi Candi Jimbe ini spesial karena melibatkan objek kuno misterius di ladang jagung warga. Di Amerika, UFO identik dengan ladang gandum atau jagung. Nah, di Jimbe ada juga lempeng kuno misterius di tengah ladang jagung. Ojo-ojo iku ngufo, Mas. Nek aku minat bakar jagung sih timbang ngufo. Bukan dong. Kebetulan nih, Mas Bogo Santoso, jupel kekunoan Jimbe lah yang mengajak saya ke ladang jagung sebelah. Di sepanjang jalan, kami menjumpai pecahan bata-bata kuno di antara ladang-ladang warga. Bahkan di jalur pembuangan air ke sungai masih terlihat struktur bata kunonya. Kelihatan kan? Di bawah tanah ini, struktur tadi masih menyambung loh ke sisi selatan. Sayang, cuma sedikit yang terlihat karena memang tertimbun tanah. Kami lanjut menguak rumpun-rumpun jagung di ladang warga. Dan saya terkejut karena ada objek misterius di sana. Lihat, ini artefak kuno yang cukup besar dan dipahat pada satu batu tunggal. Bentuknya mirip umpak ya, untuk mendirikan pilar atau tiang kayu. Nek umpak ya ora mung siji, Mas.
Kemungkinan lain ini lapi atau alas arca. Hiasannya indah ya, ada teratai ganda tempat arca dewata. Sayang, arcanya hilang entah kemana. Yang bikin saya heran, kenapa artefak ini ditinggal di ladang, tidak dijadikan satu dengan kekunoan lainnya. Itu memang pernah disembunyikan sama bapak saya, pernah ditimbun sama tanah itu biar nggak ada orang yang tahu. Memang dulu pernah ada dilaporkan juga kalau di situ memang ada batu yang besar, mungkin nggak bisa diangkat sama orang, nggak bisa, cuma batu-batu yang batu alami lah itu kayaknya. Jadi sempat ditimbun biar nggak ada yang tahu kalau di situ ada keberadaan arca itu. Jadi sekarang saya buka, saya bersihkan, ternyata kebanyakan banyak yang ke situ karena menurut orang itu yang datang ke sini itu auranya yang besar itu di situ gitu. Memang alasan bapak saya itu ditimbun itu memang itu. Jadi untuk pengalian biar di sini yang ditata di sini, yang di sana sembunyikan itu biar orang nggak ke sana semua. Biar alami di situ itu. Jadi tetap terjaga gitu. Wah, melihat konsentrasi artefak di Jimbe, kok saya semakin yakin di sini pernah ada bangunan suci masa klasik yang kini kita kenal dengan istilah candi. Apalagi jauh sebelum candinya resmi berdiri pada tahun 1392 Masehi, Jimbe sudah menjadi tempat yang istimewa. Buktinya, pada tahun 1361 Masehi, Maharaja Hayam Wuruk datang ke Jimbe dalam rangkaian perjalanannya ke Blitar. Keren ya, Jimbe menjadi bagian dari poros Ziarah Palah atau Candi Penataran ke Candi Simping, tempat didarmakannya pendiri Majapahit, Sri Kertarajasa alias Dyawijaya. Ini tertulis ya dalam Nagara Kertagama, laporan pandangan Matampu Prapanca tentang Majapahit. Namun, Prapanca tidak mencatat adanya candi di Jimbe. Jadi saya duga kemungkinan Candi Jimbe baru dibangun belakangan sesuai angka tahun yang tersisa di sana. Tapi yang banyak orang nggak tahu, sesuatu yang lebih sakral telah ada di sana, di Jimbe, jauh sebelum Majapahit eksis. Dan sesuatu itu seolah memanggil kami untuk mengunjunginya. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan mengulik arca istimewa yang membuat Maharaja Hayam Wuruk wajib mampir ke Jimbe. Benarkah TNI dengan epik mengamankan situs ini dari para perusak candi yang menunggangi gerakan pemberantasan PKI? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Kisah arca keramat dan mereka yang melindunginya. Seiring dengan peristiwa 6566 yang diwarnai pemberantasan PKI hingga ke akar-akarnya, muncul sekelompok masyarakat yang bergerak menghancurkan candi dan arca-arcanya. Ikonoklasme hingga membuang artefak ke sungai menjadi SOP mereka. Entah apa salah batu-batu itu. Dari hasil penelusuran dan wawancara kami dengan para saksi mata, bencana arkeologis itu melanda candi-candi Jawa Timur. Dan rupanya kekunoan Jimbe juga korban dari tragedi ini. Itu menurut cerita dari leluhur saya kan, dari mbah, dari cerita ke cerita dari bapak itu, saya pernah mendengarkan itu ada perusakan. Dulu kan memang sudah ditata sama leluhur saya itu, memang dijadikan satu di sini. Jadi di antara tahun 65 sampai 6668 itu kan ada peristiwa itu kan. Jadi itu sempat dihancurkan sama orang-orang itu, terus dibuang di sungai gitu. Jadi terus dibuang ke sungai. Jadi kita sebagai yang ditunjuk lah di sini, leluhur saya itu nggak terima, akhirnya ada pengamanan dari pihak militer juga di sini, terus suruh untuk ngambilin itu, orang-orang itu suruh selam gitu untuk ngambilin yang sudah dibuang itu. Jadi dikumpulkan jadi satu di sini lagi. Jadi sempat agak ramai gitu. Dulu waktu ditanya bapak saya masih kecil juga, sempat waktu jaga di sini malam juga sampai delik-delikan gitu kan, sembunyi-sembunyi situ biar nggak ketahuan orang-orang yang buang-buang itu. Nah, salah satu artefak mengagumkan yang nyaris dihancurkan kelompok masyarakat ini adalah Ganesha Boro. Letaknya tak jauh dari kekunoan Jimbe. Dan epiknya, seorang warga yang peduli menyelamatkannya dengan cara mengubur arca ini di dalam tanah. Sepertinya Tuhan memang menggerakkan hati orang-orang untuk menyelamatkan warisan bangsa ini. Jujur loh, usai menelisik kekunoan Jimbe, kami nggak ada niatan untuk mengunjungi arca ini.
Namun karena salah mengambil lajur jalan, saya terpaksa berhenti di sebuah gang yang ternyata tepat di depan plang arca ini. Wis nasib dikon leluhur ngeliput kuwi. Yo wis, saya pun menyambanginya. Dan ternyata di sana ada flexing baju mewah ala Ganesha Boro. Saya terkagum-kagum dengan ukuran dan sosok Ganesha Boro. Meski sedih juga sih melihat sisa-sisa ikonoklasme ulah para manusia perusak. Belalainya patah dan mata kirinya raib. Padahal, tahu nggak, mata Ganesha Boro distilir sangat indah dan berbeda dengan Ganesha lainnya. Mewahnya arca ini gak ada lawan. Tuh, motif kawungnya diukir sangat dalam. Dan beberapa bagiannya menggambarkan kain brokat atau sutra bersulam emas alias Prada. Kalau sosok Ganesha itu sendiri, juga asal-usul dan kesaktiannya, pernah saya bahas saat menelisik Candi Kimpulan Peninggalan Medang pada tautan di atas atau di deskripsi. Weh, tapi Ganesha Boro udah saka Medang toh? Bukan dong, Ganesha Boro jelas bergaya Jawa Timur. Buktinya, tali kasta atau upavitanya adalah deretan tengkorak. Alas arcanya juga tersusun dari deret tengkorak, namanya Kapalasana. Nah, Kapalasana alias Singgasana Tengkorak populer banget di era Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Terpampang nyata di sana ya, pengaruh kuat aliran Tantra. Aliran kok senengi tengkorak, marai wedi bocah wae. Lanjut. Ciri Jawa Timur lainnya terlihat dari buah serupa kirtimuka di bagian belakang Ganesha Boro. Beda ya dengan kirtimuka Medang di Jateng yang kebanyakan berwajah ramah dan menggemaskan. Kok aneh toh, Mas Asisi, enek kirtimuka mburi gegere Ganesha. Kita perlu paham, Ganesha dan kirtimuka sama-sama berperan sebagai tolak bala. Bedanya, Ganesha menghilangkan bahaya dengan menelan mala atau kemalangan, sementara kirtimuka dengan mengusirnya. Istimewanya, dua kekuatan ini berpadu dalam sosok Ganesha Boro. Ini menunjukkan kekuatan besar sang Vignesvara, yakni dia yang berkuasa atas Vigna atau Wigna yang artinya rintangan atau bahaya. Tenan iki ras terkuat di muka bumi. Dan semua menjadi make sense saat saya tahu Ganesha Boro terletak gak jauh dari Sungai Brantas, yang mungkin pada masa itu mendatangkan bencana banjir yang mengerikan. Ini tersirat dalam inskripsi pendek di alas arca yang berbunyi Hanagana Hana Bumi. Hanagana Hana Bumi, Hanagana Hana Bumi. Mulai deh kumat usilnya. Nah, kalau saya terjemahkan, pemaknaan bebasnya kira-kira begini. Di mana arca Ganesha ini diletakkan, di sana selalu terhampar bumi. Menurut saya, mungkin ya, yang berusaha ditangkal leluhur kita adalah banjir musiman dari Sungai Brantas, agar daratan di sekitar Ganesha Boro selalu kering. Para epigraf juga menafsirkan inskripsi ini sebagai sengkalan tahun, yakni 1239 Masehi. Jelas ya, ini masa Singasari saat kerajaan Tumapel dipimpin Maharaja Anusanata alias Anusapati. Cocok ya dengan gaya arcanya. Yo pantes kalau Hayam Woro, seorang Maharaja Majapahit, sampai mengunjungi Jimbe. Arca Ganeshanya saja sepenting ini loh. Apalagi Ganesha Boro bisa pindah dan milih-milih tempat. Tentu saja artefak sesakral Ganesha Boro nggak luput dari selimut mitos. Begini pengakuan warga sekaligus juru pelihara arca ini. Asal-usul Ganesha itu memang dulu dari Jimbe. Dari Jimbe pernah dipindah ke Kadipaten, kalau sekarang itu utara alun-alun itu. Nah, dari sana hilang secara misterius, duduk di sini. Dari sini dipindah lagi ke sana, hilang lagi, duduk di sini. Terus mau perjalanan Jimbe, kalau orang Jawa dulu Kamanusan. Nah, Kamanusan itu keburu subuh atau fajar. Akhirnya duduk di sini disebut Ganesha Boro. Yang Boro sendiri di sini dia dusun Boro. Terus Ganeshanya sendiri juga Boro. Boro itu pendatang atau merantau. Tapi orang Jimbe sendiri juga mengakui kalau Ganesha ini ya juga dulu dari sana. Nah, terlepas dari benar tidaknya mitos ini, ada informasi penting di dalamnya. Andai benar Ganesha Boro dari Jimbe, artinya sejak masa Singasari di abad 13, Jimbe telah menjadi tempat
tempat yang disucikan. Masih ingat kan dengan kekunoan tadi? Arca-arcanya terkesan sederhana dan ada banyak lumpang dan bejana batu yang terkait dengan upacara penyucian. Makanya Nagara Kertagama mencatat Hayam Wuruk dari Majapahit di abad 14 mengunjunginya untuk menenteramkan hati. Ya, mirip pejabat-pejabat zaman now lah yang pergi ritual di tempat sakral untuk mencari ketenangan hati. Hele, bedo server mas bro. Nek Hayam Wuruk ora diuber-uber KPK. Ya ndak semua pejabat dikejar KPK lah. Yang pasti keberlangsungan Jimbe sebagai tempat menenangkan jiwa terus bertahan hingga Maharaja Wikramawardhana, penerus Hayam Wuruk, bertahta di Majapahit. Saat itulah sebuah bangunan candi didirikan di sini. Meski candi Jimbe telah hilang dan menyisakan segelintir artefak saja, semoga yang sedikit ini pun masih mampu kita rawat dan jaga. Jika melihat berbagai tragedi yang melintasi perjalanannya, semestinya situs kekunoan Jimbe sudah lama lenyap dalam kerak sejarah. Batu-batu candinya tenggelam di dasar sungai, dan Ganesaboro terlalu menonjol untuk diabaikan oleh para perusaknya. Namun, sebagaimana jauhnya langit dari bumi, demikian juga jauh penjagaan Tuhan dari niat jahat manusia. Selalu saja ada orang-orang baik yang tergerak untuk menyelamatkan warisan bangsa dengan berbagai cara dan dari berbagai kalangan. Hasilnya adalah kekunoan Jimbe dan Arca Ganesaboro yang tangguh berdiri menyintas terbaan masa. Ini mengingatkan Anda dan saya bahwa kitalah insan Nusantara yang mewarisi semangat para penyintas. Maka, seburuk apapun situasinya, betapapun tidak pastinya masa yang akan datang, kita bisa menjadi seperti batu-batu candi, menjadi petarung kehidupan yang tangguh, tekun, dan pantang menyerah.